Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai aneka kesalahan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dengan anggota kelompok, Elza Rikita Cahyani dengan NIM akhir 003, Khalifatul Umma dengan NIM akhir 010, Della Saputri dengan NIM akhir 014, Handika Doni Ramadhani dengan NIM akhir 082, Jasmine Velza Isma Putri Astri dengan NIM akhir 083, Mela Dwi Wenitasari dengan NIM akhir 090, dan Hanifa Ashifa Zahro dengan NIM akhir 092. Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan kami sampaikan, yakni yang pertama, tata tulis karya tulis ilmiah, yang kedua, tata bahasa karya tulis ilmiah, yang ketiga, alur berpikir karya tulis ilmiah, dan yang terakhir, isi karya tulis ilmiah. Materi pertama yakni tata tulis karya tulis ilmiah. Tata tulis. Tata tulis baku berhubungan dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Biasanya, masing-masing lembaga mempunyai peraturan tata tulis yang berbeda. Akan tetapi, pada dasarnya peraturan tersebut mempunyai patokan yang sama. Adapun tujuan dari tata tulis ini adalah: yang pertama, dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian. Yang kedua, memudahkan penilaian atau pertanggungjawabannya dan mempercepat penyebar luasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Tata tulis ini meliputi pengetikan, penulisan kutipan, dan penomoran atau angka. Berikut ini adalah penjelasan lebih detailnya. Yang pertama, pengetikan. Ketentuan-ketentuan dalam pengetikan sebuah karya tulis ilmiah dirinci sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan software pengolahan kata dengan platform Windows seperti Word, Excel, dan lain-lain, atau platform Linux seperti OpenOffice diperbolehkan asal boleh dibaca dengan Windows. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran font 12 kecuali untuk halaman judul sampul atau luar dan halaman judul dalam yang menggunakan huruf tegak kecuali istilah asing dan dicetak tebal dengan ukuran font mulai 12 sampai 16. Yang kedua, catatan kaki yang menggunakan font ukuran 10. Kemudian selanjutnya huruf tebal digunakan untuk judul dan sub-sub yang meliputi subbab, subbab yang memberikan penekanan pembedaan dan sejenisnya. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk istilah dalam bahasa asing atau bahasa daerah, memberi penekanan pembedaan yang termasuk pembedaan di sini adalah subjudul yang hierarkinya tidak setingkat dan sejenisnya. Judul subbab dibuat dengan mengkombinasikan huruf miring dan huruf tebal. Judul subbab, dan seterusnya dibuat dengan huruf miring biasa. Selanjutnya, batas tepi atau margin. Yang pertama tepi atas yaitu 4 cm, yang kedua tepi bawah yaitu 3 cm, yang ketiga tepi kiri yaitu 4 cm, dan yang keempat tepi kanan yaitu 3 cm. Selanjutnya sela ketukan atau indensi selebar 1 cm. Indensi tab dipakai pada baris pertama alinea baru. Indensi gantung digunakan untuk daftar pustaka. Selanjutnya yaitu spasi awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal dari karya ilmiah yang terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi,
daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Spasi yang digunakan adalah yang pertama, pernyataan ditulis dengan spasi tunggal. Yang kedua, riwayat hidup dan kata pengantar ditulis dengan spasi ganda. Yang ketiga, abstrak antara 150 sampai dengan 250 kata dalam satu halaman ditulis dengan menggunakan spasi tunggal. Yang keempat, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran yang disusun dengan menggunakan spasi tunggal. Kemudian selanjutnya bagian isi karya ilmiah, meliputi bab 1 sampai bab terakhir, yang disusun menggunakan spasi ganda. Selanjutnya bagian akhir karya ilmiah, terdiri dari daftar pustaka, yang mana daftar referensinya memakai spasi tunggal dan idensi gantung atau jarak antara referensi dengan spasi ganda, dan lampiran yang ditulis dengan spasi tunggal atau disesuaikan dengan bentuk atau jenis lampiran. Selanjutnya judul karya ilmiah, bab, subbab, dan lain sebagainya. Yang pertama, judul karya ilmiah dengan bab. Diketik dengan huruf kapital, dicetak tebal tanpa singkatan, kecuali yang berlaku atau umum seperti PT, CV, yang posisinya di tengah halaman dan tanpa diakhiri tanda titik. Yang kedua, judul subbab diketik sejajar dengan batas tepi atau margin, sebelah kiri dengan menggunakan huruf A, B, C, dan seterusnya. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf besar, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri titik. Judul subbab dicetak dengan huruf tebal. Judul subbab dimulai angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Pertama, setiap kata dimulai dengan huruf besar kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri titik. Judul subbab dicetak dengan huruf tebal. Yang keempat, judul subbab dimulai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf besar kecuali kata penghubung dan kata depan tanpa diakhiri titik. Judul subbab dicetak dengan huruf tebal dengan miring. Judul subbab dimulai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya tanpa titik. Dan judul subbab dimulai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya tanpa titik. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf besar kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri titik. Dan subbab dan subbab dicetak dengan huruf miring. Yang keenam, judul subbab, subbab, dan subbab, dan seterusnya. Perlu dibedakan dengan rincian poin-poin atau item-item. Penulisan headlink, hierarki, dimulai dari A, B, C, lalu 1, 2, 3, kemudian A, B, C, dan seterusnya dibuat sejajar dengan batas tepi kiri pengetikan atau batas margin kiri. Isi atau teksnya atau alinea dan kalimat juga dibuat sejajar dengan batas tepi kiri pengetikan dan awal kalimat dalam alinea baru dibuat dengan idensi 1 cm. Sementara penulisan points atau item hierarki tidak sejajar dengan batas tepi kiri pengetikan atau batas margin kiri, melainkan mengikuti poin-poin atau item-item dimaksud atau posisinya disesuaikan dengan memperhatikan estetika. Penggunaan angka atau huruf awal untuk poin-poin atau item-item juga disesuaikan, bisa mulai dari 1, 2,
3 atau A, B, dan C. Yang ketujuh, sepanjang memungkinkan, hindari penggunaan hierarki subjudul yang terlalu banyak tingkatannya, atau subbab, dan seterusnya. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan rincian poin-poin atau item-item. Penulisan kutipan dan sumber kutipan. Mengutip adalah proses memasukkan atau mengambil beberapa kalimat atau kata ke dalam sebuah karya tulis. Hariwijaya dan Triton mengatakan bahwa ketika mengutip perlu dipelajari bagaimana teknik pengutipan sesuai dengan standar ilmiah atau penambahan kata dengan oleh penulis. Untuk itu perlu diperhatikan hal berikut. Pertama, mengutip sehemat-hematnya. Kedua, mengutip jika dirasa sangat perlu, semata-mata, dan terlalu banyak mengutip mengganggu kelancaran bahasa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencantumkan referensi atau sumber rujukan sebuah kutipan beserta contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, ketentuan-ketentuan umum dalam pengutipan sebagai berikut. Cantumkan nama pengarang dan tahun terbit dengan format sebagaimana yang telah disebutkan, yakni nama keluarga atau belakang tahun, atau nama lengkap dan atau keluarga atau belakang tahun. Gelar pengarang tidak disebutkan, tahun ditulis dengan angka 4 digit. Berikutnya, untuk kutipan langsung, nomor halaman harus disebutkan. Selanjutnya, untuk kutipan tidak langsung, nomor halamannya bisa disebutkan atau bisa juga tidak disebutkan. Berikutnya, gunakan tanda baca titik 2 di antara tahun dan nomor halaman diketik tanpa spasi. Kedua, referensi kutipan bisa diletakkan di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat atau kutipan. Jika suatu tulisan mempunyai 2 atau 3 penulis, gunakan kata "dan" dalam teks tetapi gunakan simbol "dan" dalam rujukan referensi langsung. Keempat, untuk 2-3 pengarang, sebutkan nama mereka semuanya. Sedangkan untuk 4 atau lebih penulis, gunakan et al. Kelima, untuk mengutip lebih dari satu tulisan yang ditulis oleh seorang penulis, gunakan huruf kecil untuk mengidentifikasi tulisan yang dipublikasikan pada tahun yang sama oleh penulis yang sama. Keenam, jika penulisnya adalah korporat, lembaga, atau organisasi yang namanya cukup panjang, lengkap dari korporat, lembaga, atau organisasi ini ditulis ketika pertama kali disebut dan singkatannya diletakkan dalam tanda kurung. Untuk selanjutnya, penyebutannya cukup singkatan saja. Ketujuh, penulisan hasil wawancara. Yang pertama, mengutip beberapa kata penting dari ucapan narasumber. Dalam mengutip hasil wawancara, penulis bisa mengutip beberapa kata kunci atau kata yang penting yang pendek yang disampaikan oleh narasumber atau responden guna memberi tekanan atau untuk menunjukkan bukti-bukti verbal kepada pembaca. Kedua, mengutip kalimat yang diucapkan oleh narasumber apa adanya. Pengutipan kalimat narasumber apa adanya yaitu persis seperti apa yang disampaikan oleh narasumber yang jumlah katanya tidak lebih dari 3 baris atau lebih dari 3 baris mengikuti aturan penulisan kutipan langsung sebagaimana dijelaskan di depan. Ketiga, merujuk, meringkas atau menyimpulkan ucapan narasumber. Keempat, kutipan wawancara untuk menghindari pengulangan-pengulangan. Penomoran. Bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, tabel, dan gambar. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, penomoran halaman. Ketentuan-ketentuan dalam penomoran halaman seperti halaman-halaman awal, halaman judul bab,
halaman teks utama, dan lain sebagainya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian awal karya ilmiah, yaitu halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, riwayat hidup, dan pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil dan ditempatkan di tengah bagian bawah. Halaman judul tidak diberi nomor tetapi tetap dihitung. Yang kedua, mulai dari bab 1 sampai dengan halaman terakhir pada daftar pustaka diberi nomor halaman dengan angka Latin. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas kecuali bab baru yang tidak diisi nomor halaman. Yang ketiga, data yang mendukung penelitian disajikan dalam lampiran yang disajikan menurut kelompoknya tanpa diberi nomor halaman. Selanjutnya, penomoran tabel. Ketentuan pembuatan dan penomoran tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabel dalam bagian isi karya ilmiah berisi ringkasan data-data penelitian yang penting. Kedua, tabel disajikan di tengah, simetris atau sejajar dengan batas tepi kiri dan kanan pengetikan. Ketiga, kolom-kolom disusun rapi sehingga mudah dibaca. Keempat, jarak antara baris dalam tabel adalah 1 spasi. Kelima, garis batas tabel tidak melampaui batas tepi kertas. Yang keenam, kolom tabel diletakkan sejajar dengan panjang kertas. Yang ketujuh, tabel boleh diletakkan di tengah halaman di antara baris-baris teks. Dalam hal ini, jarak tabel dan kalimat di bawahnya adalah 2 spasi. Kedelapan, di atas garis batas tabel dituliskan nomor dan judul tabel dengan ketentuan. Yang pertama, jika judul tabel terdiri dari 2 baris atau lebih, maka spasi yang digunakan adalah 1 spasi. Baris terakhir judul terletak 2 spasi di atas garis batas atau tabel. Yang kedua, nomor tabel terletak 2 spasi di bawah baris terakhir teks. Nomor tabel terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama menunjukkan nomor bab tempat tabel itu dimuat, dan bagian kedua menunjukkan nomor urut tabel pada bab itu. Tabel yang memerlukan kertas yang lebih besar dari halaman naskah dapat diizinkan. Akan tetapi sebaiknya hanya tabel yang jika dilipat 1 kali sudah mencapai ukuran halaman naskah yang dimasukkan dalam teks. Yang ketiga, dalam setiap tabel tentang data, di bawah tabel dicantumkan sumbernya dengan ukuran huruf 10 dengan spasi tunggal. Berikutnya yaitu penomoran gambar. Ketentuan pembuatan dan penomoran tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang dimaksud dengan gambar adalah bagan, grafik, peta, diagram, atau foto. Kedua, garis batas gambar diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batas tersebut tidak melampaui batas tepi kertas. Ketiga, untuk gambar besar, ukurannya diatur agar sejajar dengan batas tepi kiri dan kanan pengetikan. Sedangkan untuk gambar kecil yang tampilannya menjadi kurang bagus, apabila diperbesar, atur ukuran dan posisinya simetris dengan batas tepi halaman. Keempat, di atas gambar disajikan nomor dan judul gambar dengan ketentuan. Pertama, jika judul gambar terdiri dari 2 baris atau lebih, spasi digunakan adalah spasi tunggal. Baris terakhir judul terletak 2 spasi di atas gambar. Kedua, nomor gambar terletak 2 spasi di bawah garis terakhir teks. Nomor gambar terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama menunjukkan nomor bab tempat gambar itu dimuat. Sedangkan bagian kedua menunjukkan nomor urut tabel pada bab itu. Gambar yang memerlukan halaman yang lebih besar dari halaman naskah disajikan sebagai lampiran.
Yang ketiga, jika ada keterangan gambar tidak diletakkan di halaman lain. Materi kedua yakni tata bahasa karya tulis ilmiah. Tata bahasa dan gaya penulisan merupakan faktor utama dari permasalahan penulisan karya ilmiah. Kesalahan dalam tata bahasa yaitu kesalahan yang pada ejaan kata dasar, kesalahan penulisan kata serapan dan kata asing, akibat kurang pemahaman bahasa, tulisan, dan lisan. Berikut contoh kesalahan penulisan yang sering ditemui dalam karya ilmiah. Yang pertama, pemahaman eja kata tulisan dan lisan, yang seperti A, dia nampak lelah, dan yang B, dia tampak lelah. Pada contoh A adalah kesalahan ejaan karena pemakaian bahasa lisan yang digunakan dalam tulisan. Dan pada contoh B, pemakaian kata tampak untuk bahasa tulisan. Yang kedua, kata serapan. Contoh kesalahan penulisan dalam unsur serapan ini adalah seperti penulisan tersebut kurang tepat karena penulisan nama negara Cina ada huruf H setelah C, merupakan penulisan dalam bahasa Inggris. Sedangkan penulisan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah CINA tanpa huruf H. Jadi, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Jika menuliskan negara Cina dengan huruf H, pastikan menuliskannya dengan font miring atau italik. Dan yang ketiga, kesalahan bahasa dan lisan. Contoh kesalahan tulis yang mencantumkan bahasa lisan adalah seperti kata bergaris bawah berikut ini. A. Hasil analisis nampak dalam tabel 1.1. Perbaikan. Saran untuk kesalahan tersebut adalah tampak. Kata dasar adalah tampak. Tidak ada kata dasar nampak. Yang B. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa maka perbaikannya saran untuk kesalahan tersebut adalah oleh karena atau maka dan kata sehingga jangan diawali kalimat dalam bahasa tulisan. Dan yang C, dan penulisan sudah disimpulkan. Saran untuk kesalahan tersebut adalah kata dan tidak diletakkan di awal kalimat karena dan merupakan kata sambung. Yang ketiga, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku. Dan yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir, Hamzah, Rudolf, Liesel. A-nya pakai huruf besar, H pakai huruf besar, R pakai huruf besar, dan D pakai huruf besar. Dan yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya. Dan titik dua di atas kapan kita pulang, lalu tanda tanya dan titik dua di atas. Dan yang keempat, huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, seperti kitab suci dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, misalnya Islam, Al-Quran. Dan yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan. Dan yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang tua atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tua tertentu. Dan yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dan kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Dan yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Dan yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata. Dan yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata. Dan yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, seperti pangkat atau satpam. Dan yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Dan yang keempat ini ada huruf miring. Huruf miring ini dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pusaka. Misalnya seperti berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Nah, yang ke huruf miring ini dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, seperti bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring ini dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Dan kelima ada huruf tebal. Huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, seperti huruf DH, seperti pada kata Ramadan. DH tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia.
pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca yang pertama ada tanda titik. Tanda titik itu sendiri dipakai pada akhir kalimat pernyataan, seperti misalnya mereka duduk di sana. Dan yang kedua, ada tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam panorama daerah digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel. Di sini ada tanda koma. Tanda koma itu sendiri dipakai di antara unsur-unsur dalam satu pemerincian atau pembilangan. Misalnya buku, koma, majalah, koma, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Nah, tanda koma itu sendiri dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, koma, melainkan, koma, dan sedangkan, koma, dalam kalimat majemuk atau setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Di sini ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam titik koma, anak-anak masih membaca buku. Nah, contoh yang kedua ada tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berwarga negara Indonesia, titik 2. Dan yang kedua berijazah sarjana S-1, 2. Dan yang ketiga berbadan sehat, titik. Di sini ada tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir satu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 ini tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Dan ada juga tanda penghubung atau tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal lalu pengganti baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak berulang kata penghubung terus ulang. Kemerah kata penghubung merahan. Mengorek kata penghubung orek-orek. Seperti mengorek-orek. Jadi kayak langsung gitu kata penghubungnya. Dan ada tanda tanya. Tanda tanya tidak dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Seperti itu, diakhiri ada tanda tanya. Dan ada tanda seru. Tanda seru tidak dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa suruhan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Brunei. Itu diakhiri dengan tanda seru. Ada juga tanda petik. Tanda petik tidak dipakai untuk mengepit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Nah, di situ ada tanda petik 2. Dan di sini ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di area Olimpiade itu. Di situ ada tanda petik tunggal. Nah, di sini ada tanda kurang. Tanda kurang dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, seperti keterangan itu, lihat tabel nomor 10 ya, seperti menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Materi ketiga yakni alur berpikir karya tulis ilmiah. Untuk materi selanjutnya adalah alur berpikir. Untuk yang pertama, berpikir logis. Berpikir logis adalah suatu proses berpikir dengan menggunakan logika, rasional, dan masuk akal. Logika adalah ilmu yang mengkaji pemikiran, karena pemikiran selalu diekspresikan dalam kata-kata. Maka, logika juga berkaitan dengan kata sebagai ekspresi dari pemikiran. Dengan berpikir logis, kita akan mampu membedakan dan mengkritisi kejadian yang terjadi pada saat ini, apakah kejadian-kejadian itu masuk akal dan sesuai dengan ilmu pengetahuan ataukah tidak. Contoh realnya, ketika seseorang siswa
atau peneliti melakukan metode ilmiah, maka pelaku ilmiah ini harus melakukan kegiatan ilmiah tersebut dengan berpikir secara logis. Mulai dari saat pelaku ilmiah melakukan observasi, merumuskan suatu masalah, menyusun hipotesis, melaksanakan penelitian, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, hingga menarik kesimpulan. Suatu proses kerja ilmiah tersebut harus dikerjakan berdasarkan prinsip yang logis, rasional, dan masuk akal agar dapat dipertanggungjawabkan. Cara berpikir logis yang biasa dikembangkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu berpikir secara deduktif dan berpikir secara induktif. Untuk pola pikir secara deduktif, yaitu cara berpikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus yang memiliki beberapa unsur diantaranya. Yang pertama, dasar pemikiran utama atau premis mayor. Yang kedua, dasar pemikiran kedua atau premis minor. Dan yang ketiga, kesimpulan. Selanjutnya berpikir induktif, yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus kepada hal-hal yang umum. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Untuk yang kedua adalah berpikir kritis. Berpikir kritis adalah berpikir dari berbagai macam sisi. Berpikir kritis juga berarti tidak menerima mentah-mentah suatu hal atau keputusan dan juga penyelesaian suatu masalah, tetapi dipikirkan terlebih dahulu apakah cara tersebut tepat atau tidak tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Contoh halnya adalah seorang pengemis. Dari sisi kita yang memberi uang kepada pengemis, mungkin kita merasa sudah benar karena sudah memberikan amal kepada mereka. Tetapi jika kita berpikir dari sisi lain, sebenarnya itu hanya akan membuat pengemis menjadi malas mencari kerja dan hanya meminta-minta saja. Itulah gunanya berpikir secara kritis. Jadi, kita tidak menyikapi suatu masalah hanya dari satu sisi, tetapi dari berbagai macam sisi dan juga sudut pandang. Untuk yang ketiga, yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif berarti berpikir untuk mencari banyak kemungkinan dan cara yang tidak terpikirkan oleh orang lain dalam menyelesaikan sebuah masalah. Berpikir dengan kreatif sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah karena kita stuck dalam suatu masalah dan tidak menemukan jalan keluar. Disinilah orang yang berpikir kreatif unggul akan dapat menyelesaikan sebuah masalah. Contoh halnya adalah mengenai pengemis tadi. Jika kita berpikir dengan kreatif, maka kita akan berpikir, mengapa kita memberi sedekah untuk para pengemis? Bukankah itu hanya akan membuat pengemis menjadi malas dan tidak mau bekerja? Bukankah lebih baik jika kita membuka lapangan pekerjaan saja bagi para pengemis atau mengadakan sebuah latihan keterampilan supaya mereka dapat memiliki suatu keahlian yang dapat mereka gunakan untuk bekerja. Nah, itulah suatu contoh dalam berpikir kreatif, sekaligus juga berpikir kritis. Untuk selanjutnya yaitu berpikir konstruktif atau solutif. Jadi, berpikir secara konstruktif artinya adalah menyelesaikan sebuah masalah tanpa menambah dengan masalah lain. Berpikir konstruktif
juga bisa dikatakan sebagai berpikir solutif, karena berpikir konstruktif juga merupakan berpikir untuk mencari jalan keluar terbaik. Nah, ketiga hal tersebut saling berhubungan dan saling melengkapi. Misalnya, berpikir kritis tanpa berpikir konstruktif bisa saja menghasilkan pemecahan masalah yang tidak benar dan menyebabkan masalah lain. Berpikir konstruktif tetapi tidak dapat berpikir kreatif juga tidak dapat memecahkan sebuah masalah. Karena jika kita tidak berpikir kreatif, maka kita tidak akan dapat menemukan banyak cara atau jalan untuk menyelesaikan permasalahan. Kita hanya terfokus pada cara tertentu, walaupun cara tersebut konstruktif, belum tentu cara tersebut adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan itu. Karena itu, kita perlu banyak ide dan kreatif dalam mencari jalan keluar sehingga dapat menunjang pemikiran konstruktif yang telah dimiliki. Kemudian, berpikir kritis tanpa memikirkan secara konstruktif apa manfaatnya. Memang disikapi dengan kritis, tapi jika tidak membangun ke arah yang lebih baik, tidaklah ada gunanya. Materi terakhir yakni isi karya tulis ilmiah. Kesalahan isi. Ketika dalam proses penulisan naskah, ada kemungkinan terdapat ide yang tercecer, ada pemikiran yang terputus, dan ada uraian yang tidak relevan. Maka, dalam penyuntingan tahap awal ini difokuskan dulu pada isi naskah dan tidak perlu memikirkan ejaan, perhurufan, pengetikan, maupun layoutnya. Pada langkah ini perlu kecermatan tersendiri dalam pemahaman isi. Perhatikan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, lalu dari alinea satu ke alinea lain. Hubungan antar kalimat dan antar alinea mestinya merupakan mata rantai pemikiran yang sambung-menyambung. Tidak kalah pentingnya juga, perlu dicermati aktualitas, ketepatan, data kebenaran pada data, grafik, tabel, foto, bahkan yang disajikan dalam naskah sebab kesalahan data bisa berakibat fatal. Isi atau materi yang terdapat dalam bentuk teks buku diibaratkan sebagai gizi sebuah buku. Ketebalan atau tipisnya halaman buku terletak pada banyak atau sedikitnya materi buku yang dituliskannya. Karya tulis ilmiah yang akan diterbitkan memerlukan ketebalan yang memadai agar buku itu secara estetika enak dipandang atau disimpan. Ketebalan buku berkaitan dengan jumlah halaman yang menggambarkan isi atau materi. Buku yang jumlah halamannya kurang tidak memberikan daya tarik, terutama untuk penyimpanan dan pendokumentasian. Penyuntingan terhadap isi karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan cara pengurangan, penggantian, dan penambahan isinya yang relevan dengan topik dan tema kajiannya. Pengurangan terhadap isi atau materi bila memang dianggap tidak relevan dengan topik kajiannya, kemudian menggantinya dengan suatu topik yang sedang dibahas. Kalau kemungkinan ada sumber lain yang lebih aktual dan akurat, seorang penulis dapat saja menambahkan isi atau materi itu untuk melengkapinya. Misalnya, grafik, tabel, atau data lain yang dianggap perlu. Proses editing atau penyuntingan ini dilakukan selain berkaitan dengan akurasi data, informasi yang faktual, juga menambah wawasan ilmu dan pengetahuan bagi penulis dan pembacanya. Dengan demikian, dapat menambah ketebalan halaman buku secara langsung, hingga mencapai ukuran ideal sebuah buku mata ajar kuliah yang akan diterbitkan. Namun begitu, seorang penulis jangan terjebak oleh suatu keinginan hanya untuk mempertebal jumlah halaman tanpa memerhatikan isi atau materi yang dituliskannya. Setelah penyuntingan isi ini dianggap selesai, baru dilakukan penyuntingan sistematika penulisan. Sebab, bisa jadi ketika menulis naskah tidak terfikirkan sistem penulisan. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah cara-cara penulisan pendahuluan, latar belakang, pembahasan, penutup, dan lainnya sesuai dengan jenis tulisannya. Kesalahan lain yang juga termasuk dalam kesalahan isi karya tulis ilmiah diantaranya adalah yang pertama, ketidaksesuaian analisis dengan identifikasi masalah.
Pengertian umum identifikasi masalah merupakan janji yang dikeluarkan oleh penyusun karya ilmiah. Berarti, janji ini harus ditepati melalui analisis yang sesuai. Namun, banyak analisis yang dilakukan tetapi tidak sesuai dengan identifikasi masalah yang diajukan. Contoh, pertanyaan atau rumusan masalah dalam penelitiannya ada 3, tetapi di analisisnya ada 4 atau sebaliknya. Adapun contoh lain di mana di dalam penyusunannya tidak menerapkan teori saat melakukan penelitian. Hal ini umum terjadi pada skripsi yang ditulis oleh mahasiswa jenjang sarjana. Hal ini merupakan kelemahan mahasiswa sarjana atau strata 1 di mana di dalam analisis biasanya teorinya tidak dipakai. Kemudian yang kedua, tidak fokus ke masalah. Mahasiswa sering tidak fokus dalam menjelaskan tema penelitian. Hal ini bisa terlihat dari bab pertama atau pendahuluan di mana yang menjadi mukadimah suatu karya tulis ilmiah. Kadang mahasiswa menulis pendahuluan untuk menjelaskan paparan yang dengan terlalu luas. Padahal lebih akuratnya fokus langsung menjelaskannya tema dari analisis penelitian. Jadi, sekarang untuk menulis sebaiknya temanya langsung diangkat dalam tulisan supaya orang tertarik untuk membaca tulisan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.